Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 31 Juli 2024, akhir bulan Juli. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola. Ignatius lahir di Loyola, Spanyol bagian utara pada 23 Oktober tahun 1491. Ia adalah putra bungsu keturunan bangsawan dan hidup pada masa penaklukan Navarra oleh Spanyol dari tahun 1512 hingga 1528. Pada tahun 1517, Ignatius menjadi tentara Spanyol di usianya 26 tahun. Pada tanggal 20 Mei tahun 1521, ia mengalami luka parah akibat serangan tentara Prancis di Pamplona. Ia dilarikan ke rumah sakit dan pada masa pemulihan yang dialaminya adalah menjadi masa-masa yang penuh rahmat. Ignatius bosan dengan kondisi rumah sakit. Ia ingin menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku kepahlawanan. Namun di rumah sakit yang ia temukan hanya buku-buku mengenai kisah santo dan santa. Maka lambat laun karena membaca buku-buku kisah-kisah santo dan santa, hidup rohaninya semakin bertumbuh dan ia meninggalkan hidup duniawi untuk menjadi tentara ilahi. Meditasi dan perjalanan rohaninya ia muat dalam buku yang berjudul Latihan Rohani, dan hingga kini masih relevan untuk digunakan dalam retret-retret manapun. Ia mendirikan Serikat Yesus dengan semangat yang dijadikan moto, yakni Ad Maiorem Dei Gloriam, yang berarti demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Ia wafat pada 31 Juli tahun 1556 dan diangkat menjadi pelindung semua kegiatan rohani. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian kusebut sahabatku, sebab kepada kalian kusampaikan apa saja yang kudengar dari Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat setia Gowori sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Waktu saya tingkat 1, saya ingin punya yang namanya mini kompo radio di kamar. Namun kami para frater itu kan hanya ada uang saku, dan uang sakunya adalah zaman itu 120.000 satu bulan. Itu untuk digunakan ongkos berangkat kuliah. Karena saya mau beli mini kompo, akhirnya saya menabung. Dari uang ongkos itu saya malah lebih memilih naik sepeda ke kampus, supaya sisa dari uang itu saya tabung untuk bisa membeli mini kompo. Dalam waktu 1 tahun, saya beli mini kompo radio yang menemani saya di kamar. Senang sekali rasanya. Dan buat saya,
punya dari hasil jerih lelah, mengumpulkan, menabung sendiri. Ini sesuatu yang berharga. Benda ini sesuatu yang berharga untuk saya. Sampai hari ini mini kompo itu walaupun tidak berfungsi, masih saya simpan karena sesuatu yang berharga untuk saya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa kerajaan Allah sesuatu yang berharga. Diumpamakan kerajaan Allah itu seperti harta yang terpendam di ladang. Dan diumpamakan pula kerajaan surga seumpama mutiara yang dijual oleh pedagang. Namun nampak aneh. Aneh bukan? Ketika orang udah menemukan harta itu, bukannya diambil, tetapi harta itu malah dipendam lagi. Ketika orang menemukan mutiara yang berharga, bukannya langsung diambil, malah orang ini pergi. Kenapa mereka lakukan itu? Inilah yang penting. Untuk mendapatkan sesuatu yang berharga itu diperlukan perjuangan. Tidak ada yang instan ketika mau mendapatkan sesuatu yang berharga. Karena kerajaan surga adalah sesuatu yang berharga, maka perlu diperjuangkan. Orang yang dikatakan telah menemukan harta di ladang tetapi memendamnya lagi untuk pergi. Dia jual seluruh kepunyaannya. Dia memperjuangkan mengumpulkan uang sebisanya untuk membeli ladang tempat di mana harta itu dipendam. Demikian juga dengan orang yang telah menemukan mutiara yang indah. Dia jual seluruh miliknya, lalu dia datang kembali untuk menukarkan segala miliknya itu dengan mutiara yang berharga. Saudari-saudara, apa yang paling berharga dalam hidup? Yang paling berharga dalam hidup ini perlu kita perjuangkan. Kalau yang paling berharga dalam hidup kita adalah Tuhan, mari kita memperjuangkan hidup yang sebaik-baiknya. Hidup yang penuh iman. Karena yang paling berharga bagi kita adalah Tuhan. Kalau yang paling berharga dalam hidup ini adalah keluarga, mari kita juga berikan waktu kita. Mari kita juga perjuangkan jerih lelah kita untuk menafkahi, untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga kita. Tapi jangan lupa memberikan quality time, memberikan waktu kita bagi keluarga juga adalah sumbangsi yang penting untuk keluarga yang berharga bagi kita. Maka pertanyaan untuk kita renungkan, apa yang paling berharga buat kita? Kalau kerajaan surga yang paling berharga buat kita, kita rela menukar apapun yang kita punya dengan yang paling berharga itu. Maka kita rela meninggalkan keduniawian kita untuk harta yang paling berharga, yakni kerajaan surga. Sudahkah kita mau lakukan itu? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.